dalam satu rakaat terus makruh nantinya. Ya. Jadi setelah sholat isya, sholat hajat, tambah ke 3 rakaat. Witir dulu yang penting. Tahajud itu kemuliaan bagi kita semuanya. Karena tahajud itu adalah khususiyah buat baginda Nabi SAW, wajib. Seperti sholat duha. Sholat duha itu wajib bagi Nabi, tidak bagi kita. Sholat tahajud itu wajib bagi Nabi, tidak bagi umatnya. Makanya Nabi katakan kalau sampai masalah siwak itu laula anna syuqa ala ummati, kata Nabi, kalau nggak sampai siwak ini adalah merepotkan, ya, bisa jadi diwajibin, tambah repot lagi kita. Ya. Saking murahnya Allah kepada kita Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Bersyukurlah kita masih menjadi umatnya baginda Nabi SAW. Bahkan para nabi-nabi nanti di yaumil akhirat berharap kalau bisa saya nggak usah jadi nabi Bani Israel, jadi umat Nabi Muhammad cukup sudah buat mereka. Ya. Karena apa? Karena dengan kemuliaannya sampai surga tidak bisa dimasuki kecuali seluruh umatnya Nabi Muhammad yang nakal-nakalnya pun sudah masuk surga. Baru nabi-nabi terdahulu bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surga itu adalah kata Nabi, kalau kita ditanya bagaimana surga, di Quran digambarkan ada kalinya, ada macam-macam istana. Tapi Nabi katakan mala ainun ra'at, nikmatnya surga itu gak pernah dinikmati oleh mata kita di dunia ini. Wala udhunun sami'at, gak pernah kita dengar bagaimana itu surga enaknya kayak apa. Wala khatara ala qalbi bashar, dan gak pernah terdetik di hati kita. Kita kadang mau mikir nih, makan enak apa ya, durian montong nih kayaknya. Ada terdetik, itu surga gak bisa dibegituin. Saking nikmatnya gak pernah dilihat, gak pernah didengar, gak pernah dirasa oleh kita. Tapi kesemuanya itu adalah kalau di dalam surga itu ada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi syaratnya adalah kenikmatan yang ada di dalam surga yang akan diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah kenikmatan ketika kita bertemu baginda Nabi SAW di dalam surga. Nabi punya absensi nama-nama kita. Antum bacakan itu Burdah, itu ada absensinya di depan Nabi nanti. Jadi kalau di surga nama antum belum di checklist, pasti dicari oleh Rasulullah SAW melalui keberkahan daripada Sahibul Burdah, Syekh Muhammad bin Sa'id al-Busiri radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan Burdah ini dinyatakan oleh para ulama bisa meredam 70 majlis su. Kalau ada majlis sekitar kita yang majlisnya itu berbentuk sebuah kemungkaran, ya, kemaksiatan, itu bisa diredam dengan burdahnya Imam Busiri. Ya, begitu hebatnya beliau membuat syair yang menuliskan syair yang memang aslinya adalah baginda Nabi SAW sendiri yang memberikan syair itu begini dituntut oleh Rasulullah karena melalui mimpi. Setelah mimpinya selesai bangun, ditulis semua burdahnya. Ya. Oleh karena itu, ya, menyemarakkan burdah walaupun di bulan puasa. Kenapa di majlis kita ini, ya, termasuk majlis burdah ini tidak libur di bulan puasa, supaya kita tetap terhubung dengan baginda Nabi SAW. Orang yang tidak pernah terhubung dengan baginda Nabi SAW sudah pasti hatinya mati. Ya. Tidak ada nama Nabi Muhammad, tidak ada rasa kangen. Ya, sejahat-jahatnya orang kalau dihadapkan di makamnya Nabi SAW nangis pasti. Kita nggak apa-apa, nggak pernah ketemu Nabi di dunia, kata Walid. Absyir yang terasa, kata Walid dulu. Nanti di surga itu ada Yaum Ziyarat Rasulullah SAW. Kalau kita nggak pernah lihat Rasulullah di dunia, nggak pernah mimpi Rasulullah di dunia, nanti di surga Allah berikan satu kesempatan, yaitu di hari kita diperbolehkan ziarah kepada Rasulullah SAW dan bertemu langsung tatap muka dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di bulan puasa ini jangan sampai ada satu hal yang ingin saya tekankan, jangan sampai kita punya harapan untuk segera puasa ini berlalu. Kenapa? Dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah karangan daripada Syekh Muhammad Al-Jurdani Ad-Dimyati, syarah daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah, diterangkan di dalamnya menukil daripada kalamnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Zawajir. Beliau nyatakan, inna tamanniya zawali Ramadan minal kabair. Sesungguhnya berharap
dengan bulan Ramadan ini segera berlalu, termasuk daripada dosa besar. Ya. Walaupun di situ dikasih catatan oleh pengarang seperti yang dikatakan oleh Al-Amir Al-Sun'ani, itu kalau kita punya kebencian. Ini yang sering terjadi, yang kita memang harus hindari. Ditakutkan misalnya kita nulis di status biasanya. Sekarang malam ke 9. Udah nulis status, alhamdulillah lebaran tinggal 21 hari lagi. Dia berharap tuh nulis itu dengan lebarannya lebih cepat dibanding kehilangan Ramadannya. Padahal baginda Nabi bilang apa? Seandainya umatku tahu bagaimana isinya Ramadan, la tamannau, dia pasti berharap-harap seluruh sepanjang hidupnya adalah Ramadan. Ya. Tidur dianggap ibadah, salat sunnah dianggap wajib. Yang wajib berlipat kali ganda